Selamat siang ya. Saya lagi memperbaiki merapikan pemasangan Honda PCX ya. Ini PCX pertama sepertinya 125 ya, masih PCX build up tahun 2010-an kayaknya ya. Jadi ini dia sudah pasang proyektor Angel Eyes ya. Mati, yang nyala cuma Angel Eyes-nya saja ya. Jadi mati, HID-nya udah kita bongkarin, kabel setnya. Kita akan coba ganti kabel set baru, balas baru atau bohlamnya yang mati ya. Kita akan ngecek. Nah ini saya mau ngomong sedikit. Pemasangannya sih berantakan, jujur terus terang. Ada pemasangan alarm juga, klakson juga, HID, proyektor juga. Jadi kabelnya itu rumet ini udah sebagian kita potong-potongin, udah kita buang-buangin, udah kita bersih-bersihin ya. Jadi dulu saya waktu zaman Kaskus masih booming, saya sering di black campaign dibilangin, wah jangan pasang di juragan lampu ya, berantakan ini itu segala macem. Padahal masih banyak yang lebih berantakan dari kita gitu ya. Kita dulu sering menerima black campaign seperti itu. Walaupun saya menerima black campaign seperti itu di masih zaman Kaskus, tapi sampai saat ini 14 tahun kita masih berdiri ya. Jadi saya masih menerima dan kita akan merapikan pemasangan orang lain yang berantakan ya. Ini buktinya ya. Jadi saya nggak asal ngomong. Jadi saya tidak memfitnah. Saya paling males black campaign. Misalnya kalau Anda mempunyai produk yang lebih bagus, pemasangan yang lebih jago, pemasangan yang lebih rapi ya silakan tonjolkan gitu ya. Jadi jangan black campaign bahwa wah jangan masang di juragan lampu. Kadang-kadang kita memberikan harga yang mahal, yang tinggi, mereka tidak suka, tidak senang. Nah mulailah black campaign ya kalau di zaman dulu, karena ini kan motor tahun 2010-an ya, 2010-an lah kira-kira ya, PCX pertama nih. Jadi di zaman Kaskus sering ya seperti itu ya. Mau jadi reseller, bukan reseller jadi calo, istilahnya mencalokan, karena di situ banyak forum-forum yang menulis, lu pasang aja di si A ini bagus, jangan pasang di si B. Ternyata mereka itu adalah caloin, jadi kalau mereka dapat order ada komisi. Nah kita dulu tidak jalankan itu, jadi ya udah banyak black campaign yang bilang kita pemasangan berantakan, padahal ini lebih berantakan. Kenapa saya bisa bilang berantakan? Kabel groundnya saja klakson dengan HID punya dengan alarm jadi satu ya. Pokoknya berantakan deh. Ini udah kita gunting-guntingin tuh kabel-kabelnya, udah kita buang-buangin solasinya yang nggak guna ya. Jadi kita harus masang teratur, masang awalnya bagus, kalau ada trouble gampang troubleshootnya, jadi kita tahu jalurnya. Nah kalau ini campur aduk gitu ya, jadi masih banyak di luaran yang masangnya hancur, tapi kita yang dibilang hancur jangan masang di juragan lampu gitu ya. Banyak dulu seperti itu, jadi saya masih ingat sekali ya, karena ini PCX pertama. Ternyata masih banyak yang masangnya lebih acak-adut gitu ya. Oke lah, kita perbaiki, tapi kita di black campaign seperti itu, saya 14 tahun masih berdiri juragan lampu ya. Masih di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Belum pernah pindah, belum pernah segala macam ya. Banyak yang bilang kita pelit, banyak yang bilang kita mahal ya, kita sebanding lah dengan kualitasnya ya. Karena saya hobi juga, saya nggak mau motor saya dibeginiin, hancur gitu ya. Saya juga nggak mau memperlakukan motor orang lain juga hancur gitu ya. Kabel-kabel disobek-sobek, ada yang nggak disolasi gitu ya. Seperti ini kabel ground nih, numpang di sini sembarangan. Ya, mestinya dibikin satu jalur gitu ya. Nah ini ya klakson juga, relaynya, aduh, tuh acak-adut. Saya ngomong apa adanya ya, berdasarkan fakta, makanya kita videokan. Segala sesuatu kita sekarang sudah videokan. Kenapa? Karena saya belajar juga dari Kaskus ya. Ada orang yang suka membalikan fakta gitu ya. Makanya kalau kita ada bukti, ada video, ada segala macam, jadi kita bisa mengcounter itu. Jadi berdasarkan data, bukan berdasarkan katanya gitu ya. Oke, Anda bisa lihat sendiri ya. Berantakan, ada pasang charger juga kabelnya, waduh ya, klakson. Dan ini udah sebagian kita bersih-bersihin ya. Pas dibuka kotor banget ya. Dan balasnya juga hancur tuh,
Ya, balasnya saya terima hancur. Nah, kita akan ganti balasnya, kabel setnya. Kita akan juga cek bolamnya ya, bolamnya masih berfungsi atau tidak. Buat Anda yang punya motor trouble bermasalah ya silakan datang ke workshop Juragan Lampu, Jalan Lambar Selatan 17, Blok M nomor 5. Kita terima repair ya, cuma ya itu harus sabar ya. Harus sabar dalam arti ya motor kalau bisa ditinggal karena kita akan cek dan recheck, kita urutin kabelnya ulang ya. Jadi nggak berantakan. Ya. Seperti ini, nggak tahu kabel apa. Ya, oke. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini orderan LED Automax melalui Bukalapak dan langsung transfer ya. Kelihatannya musim hujan sudah mulai datang ya. Jadi lampu yang 2 warna begini mulai banyak dicari. Lebih membantu pada saat musim hujan. Di daerah dataran tinggi ada kabutnya ya biasanya. Oke, ini diorder untuk mobil Civic FD1 ya. FD1 yang ini nih. Tipenya adalah HB4. Ya, HB4. Dan satu lagi diorder H4 ke Papua ya. Di Papua mungkin ada kabut juga ya, ada hujan dan ada kabut. Jadi tipenya adalah 2 warna ya. Kita akan tes nyala. Buat Anda yang bosen nonton video saya ya sudah, tidak usah ditonton. Silakan tutup, tidak usah follow segala macam, tidak perlu. Karena ini kan orderan dari customer ya. Customer tersebut minta di review, minta di settingkan, minta di testing dulu sebelum dikirim ya. Kita akan testing, nah kita videokan gitu ya. Jadi Anda bisa upload sekalian saya bisa upload sekalian di YouTube. Semua orang bisa nonton, tapi buat Anda yang keberatan dibilang saya ngulang-ulang terus ya nggak usah nonton. Simple ya, simple, padat, jelas. Yang merasa keberatan, yang tidak punya kuota ya nggak usah nonton, itu aja ya. Jadi saya juga nggak pernah memaksa Anda untuk membeli, saya juga tidak pernah memaksa Anda untuk nonton. Kalau Anda mau nonton ya silakan ya. Jadi ini barang original Automax DC, harganya adalah 780.000 ya. Ada Automax DC ya, dual color ya. Jadi barang original, harganya sesuai price list. Ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru ya. Segel jangan dirusak, saya ulang, segel jangan dirusak, harus utuh. Kedua, jangan dimodifikasi. Kalau mau dimodifikasi atau mau diotak-atik, tanyakan dulu mana yang bisa membatalkan garansi, mana yang tidak. Itu ya. Jadi ingat, garansi berlaku jika barang utuh, LED-nya mati, bukan karena dicongkel ya. Kalau dicongkel tidak bisa, karena ada orang mau mengklaim atau mengubah dia punya kikiran ininya, terus kecongkel LED-nya rusak mati ya, itu saya tidak bisa mengganti. Jika Anda ingin mengoprek cut off-nya ini bisa, cuman harus dicopot dulu LED-nya supaya nggak kena gitu ya. Nah makanya daripada Anda dimodifikasi nanti garansinya hilang, lebih baik standar saja. Patokannya dari saya ya, putih. Ini untuk low beamnya, untuk low beamnya bisa berubah warna ya, 2 warna, bisa putih bisa kuning. Nah pada saat nyala mode putih, kita high beam, dia tetap warna putih. Nah kalau modenya low beamnya kuning, di high beam dia warna putih. Jadi high beamnya tetap warna putih, yang bisa berubah warna adalah low beamnya, bisa kuning bisa putih. Cara mematikan menyalakannya, mengganti warnanya gampang, tinggal matikan, nyalakan switch lampu, dia akan berubah modenya ya, seperti itu. Soal polarity bisa bolak-balik ya, karena di dalamnya itu ada bridge ya. Jadi ini H4 dan ini bisa diputar 360 derajat. Jangan lupa pakai sarung tangan kalau mau muter, kalau nggak melejit robek tangan Anda ya. Ini 360 derajat diputar, enak sekali ya. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan ya. Build quality sangat bagus bro. Jadi ini jarang ada komplain sama sekali ya, jarang. Jadi saya rekomen tipe ini untuk hujan, untuk kabut sangat bagus karena 2 warna ya. Bisa putih, bisa kuning.
ya. Wattnya adalah 19 kalau nggak salah, 19-18. Luxnya sekitar maksimal sekitar 2000 lux ya. Ini buat dikirim ke Papua Sentani kalau nggak salah. Jadi Automac DC ada garansi 6 bulan ya. Saya ulang, ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru. Yang penting adalah barangnya utuh, bukan bekas dioprek, dipotong, kabelnya dibongkar-bongkar segala macam. Saya tukarkan satu pasang ya. Saya sangat komitmen soal garansi, jadi yang penting jangan dioprek ya, itu aja. Nah, satu lagi, ini diorder melalui Bukalapak. Anda mau order melalui Bukalapak boleh, mau Tokopedia, Shopee boleh, tapi saya utamakan adalah Bukalapak. Karena di Shopee saya nggak tahu nanti suka ada potongan berapa persen, itu yang merugikan kita ya. Jadi tentu harga jualnya nanti kita naikin. Ya, kalau di Bukalapak juga kadang-kadang saya kena 3%, kadang-kadang enggak, saya juga nggak tahu, bingung kenapa. Yang pasti adalah Anda yakin ya Anda order langsung, Anda tidak yakin ya Anda order melalui Bukalapak, silakan. Dan jangan lupa, orang yang mau mengirim mau beli melalui Bukalapak maunya cepat dikirim. Kita lambat kirim aja dia tanya, "Pak, kapan dikirim? Kapan dikirim?" Oke, kita kirim secepatnya. Selalu order masuk hari ini, kita akan kirim hari ini, hari itu juga. Gitu ya. Dan saya berharap barang yang sudah diterima juga dikonfirm, jangan didiamkan gitu ya. Jadi kita sama-sama lah. Anda mau cepat, saya juga mau cepat, bro. Ya, semua mau cepat. Saya mau cepat dapat duit, Anda juga kan mau cepat barang sampai Anda bisa pakai gitu. Jadi sama-sama lah, timbal balik ya. Terima kasih yang sudah barangnya sampai langsung dikonfirm. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau mengkonfirm, aneh sekali ya. Oke. Ini HB4 untuk Civic FD1. Sebelumnya dia pakai C6. Pakai C6. C6 dia bilang tidak terang, buyar kemana-mana. Nah, ini lebih bagus lah dibandingkan Anda pakai C6. Harganya pun lebih mahal. Jadi dua warna, putih dengan kuning ya. Wattnya sekitar 19 ya, terang nih, dan yang pasti awet gitu ya, awet, nggak cepet rusak gitu ya, high quality lah. Kalau ini ditanya build quality-nya sangat bagus ya. 19 watt putih, kuningnya pun juga sama 19 watt. Jadi memang ini powernya adalah 19 watt, sekitar 2000-an lah luxnya, 2000 lah mentok ya. Ini bisa di adjust ya, bisa diputar. Jadi posisinya default di sini. Kalau jika Anda mau nanti kalau pasangnya ini begini, kuningnya akan di atas, putihnya akan di bawah. Jadi putihnya untuk supaya driving light padat, kuningnya itu agak ke atas untuk tembus kabut ya. Jika Anda pengen dibalik bisa, Anda tinggal buka baut ini nih, kendorin, diputar ya 360 derajat. 180 derajat diputar, itu bisa ya. Jadi pemasangan tinggal PNP, tinggal colok, tinggal diputar ya kalau Anda mau mengubah sinarnya. Tapi defaultnya adalah kuning di atas, putih di bawah ya. Saya ngomong apa adanya. Jika nanti barang sampai Anda butuh konsultasi, butuh panduan ya silakan WhatsApp ke saya ya, saya akan bantu. Banyak yang orang belinya bukan sama saya tapi minta bantu dipandu. Saya nggak bisa memandu, kenapa? Karena saya tidak tahu LED-nya belinya di mana, modelnya seperti apa. Saya juga belum pernah lihat fisiknya. Kecuali kalau Anda beli dengan saya tahu barangnya. Jika ada masalah seperti kemarin yang tipe H11 ada yang minta dibalik, saya bilang bisa, saya pelajari dulu kan begitu. Nah, kalau barangnya bukan beli dengan saya nggak bisa mempelajari karena saya barangnya tidak punya. Jadi saya bukan yang mau membantu gitu ya. Nah, lebih baik Anda beli dengan saya. Kalau Anda ada kesulitan, kita bantu. Tapi kalau Anda sudah beli dengan orang lain ya Anda coba tanyakan ke tokonya yang jual begitu ya. Kalau dijawab tokonya nggak ngerti ya siapa suruh Anda beli dengan dia gitu ya. Kenapa Anda berani beli itu dengan dia ya. Oke, terima kasih. Jadi saya profesional di penjualan lampu, saya tahu apa yang saya jual, saya paham apa yang saya jual. Jadi saya berharap Anda bisa beli dengan orang yang seperti itu, bukan yang hanya mau mengejar harga murah. Saya tahu semua orang mau murah. Saya pun mau beli barang pun mau yang murah, scroll dari atas sampai bawah, cari yang paling murah, semurah-murahnya mungkin, cari yang ongkos kirimnya gratis. Iya, betul. Kadang-kadang yang murah-murah begitu datang barangnya istilahnya barang reject, barang yang enggak sempurna gitu ya. Kemarin saya baru beli map plastik di Shopee seperti itu. Saya cari yang paling murah, ternyata
banyak lecak-lecaknya gitu ya. Jadi memang mungkin udah barang lama diobral ya. Ya begitulah ya hukum ekonomi, nggak ada barang murah yang mau bagus gitu ya. Semua ada harga, ada kualitas. Oke, terima kasih. Oke, ini saya mau membongkar bolamnya ya. Jadi ini ternyata dipasang juga tidak sesuai prosedur ya. Kenapa saya bilang tidak sesuai prosedur? Lihat nih, saya baru mau mencopot karet ininya, saya mau nyopot bolamnya. Nah, Anda lihat nih proyektornya. Tuh, muter-muter, geol-geol, kok bisa ya orang masang di tempat yang kayak begini gitu ya. Makanya saya banyak lihat di jalan ya, orang pakai proyektor, nggak tahu arah sinarnya kemana, nyala cuma angel eyes-nya saja. Ada yang sinarnya miring ke atas, nggak jelas. Ya, di jalanan banyak seperti itu kalau kita lihat ya. Ninja, R25 juga banyak seperti itu. Ya inilah. Nah ini salah satu contoh pecek, geol-geol begini, nggak tahu nih cut off-nya kemana ya. Makanya untuk Anda yang mau masang proyektor, pasanglah di bengkel yang jelas. Jangan di bengkel yang asal bisa nyala aja. Bagus nggak bagusnya nggak tahu, itu satu. Kedua, buat Anda yang punya motor juga jangan mau asal cepet aja. Maunya pasang selesai setengah jam, ditunggu selesai. Nah, yang begitu-begituan diokein aja sama yang masang. Oke, bisa bos, yang penting gue udah terima duit. Bagus nggak bagus ya urusan nanti. Masang beginian itu tidak bisa setengah jam selesai seperti goreng telur ya. Tinggal ceplok, bulak-balik, angkat, matang, tidak bisa karena harus ditinggal, harus dikalibrasi, malam dites jalan gitu ya. Udah oke belum? Kalau udah oke ya serah terima. Kalau siang masang nyala, sinarnya kan nggak tahu gimana malam ya. Jadi ini geol-geol nih, yang sebelah juga saya rasa sama ya. Jadi masanglah ke tempat yang profesional dan Anda juga harus punya waktu, punya biaya gitu ya. Kalau tidak punya biaya mendingan standar aja lah, jangan dimodif-modif ya. Dan harus punya waktu. Kadang-kadang orang punya waktu tapi bilang gini, Pak motor saya motor dipakai harian, saya nggak bisa ditinggal. Ya sudah, standar aja, lebih baik begitu ya. Kalau Anda punya waktu, punya biaya, ya tinggal cari bengkel yang bagus. Tapi kalau Anda punya punya biaya tapi nggak punya waktu, ya udah standar aja. Karena masang begini 1-2 hari ya perlu lah ya, supaya lemnya kering, supaya silennya kering, supaya hasilnya bagus, tes jalan dulu. Jadi bukan asal nemplok ya, seperti itu. Jadi saya bagi pengalaman ini, saya repair punya orang, saya nggak tahu. Biaya repair begini nggak murah bro, mahal ya. Kabel-kabel, ganti bolam, ganti balas, segala macem. Ya lumayan gitu ya. Lebih baik sekali keluar duit tapi bagus ya. Terima kasih.